Fadlizon bantah soal tuduhan dekat dengan kelompok teroris. Jangan mengelak lagi kamu Zon. Saudara-saudara, upaya untuk mengait-ngaitkan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka, fitnah yang kotor. Ini juga sebuah jokes ya. Dan secara politik saya menganggap ini satu fitnah yang keji. Sekali lagi, ketika itu saya menerima delegasi dari Forum Indonesia Peduli Syams yang dipimpin Ustadz Bahtiar Nasir dalam rangka untuk dukungan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang mengungsi di daerah Turki atau di wilayah Turki. Tidak ada hal-hal yang lain. Saya juga tengah mengkaji dengan tim hukum untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan. Tapi kalau ada pihak yang menurut Anda harus bertanggung jawab, yang telah menuduh Anda, telah memfitnah Anda, mengait-ngaitkan Anda dengan organisasi teroris tertentu, maka itu adalah HASI sendiri. Kenapa? Karena HASI sendiri yang mengunggah ucapan terima kasihnya kepada Anda, kepada bapak-bapak aparat Polri untuk serius melakukan penyelidikan lebih jauh. Sejauh mana keterkaitan Pak Fadlizon dengan HASI. Jadi untuk mengklarifikasi bukti yang sudah terang benderang itu, rasa-rasanya nggak bisa cuma dengan ngeles kanan kiri, oh ini saya terima orang, nggak bisa. Yang harus dilakukan adalah Densus datang memeriksa agar rakyat punya kepercayaan yang full pada lembaga parlemen kita. Mereka tidak main-main dengan kejahatan kemanusiaan. Banyak sekarang rakyat Indonesia yang punya tanda merah di pipi akibat tamparanmu karena memberikan sumbangan pada kelompok teroris. Politikus Partai Gerindra Fadlizon angkat bicara terkait tudingan beberapa pihak yang menyebutnya terkait dengan seorang terduga teroris. Tuduhan itu muncul setelah sebuah foto lawas beredar di dunia maya, di mana foto itu merekam momen penyerahan bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Rumah Sakit Lapangan Salma di Suriah, di mana ada logo Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI di sana. Dikabarkan pula, foto itu sempat diunggah HASI dalam laman mereka. Nama HASI sendiri kembali mencuat setelah Densus 88 Anti Teror Polri menembak mati Dr. Sunardi, terduga teroris beberapa hari lalu. Sunardi disinyalir merupakan tokoh penting dalam HASI, organisasi yang disebut terafiliasi dengan jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. Saya mengikuti berita yang dimulai dari cuitan seorang buzzer yang isinya mengaitkan seolah-olah saya punya kaitan dengan seorang terduga teroris yang baru saja ditangkap Densus 88 hanya karena sebuah foto lama tahun 2015. Atas fitnah itu saya ingin memberi klarifikasi sebagai berikut, kata Fadlizon. Fadli menyampaikan, sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan periode 2015-2019, dirinya menerima berbagai delegasi bahkan hingga puluhan orang setiap hari. Menurutnya, sebagai wakil rakyat, dirinya selalu bersikap terbuka terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama, serta afiliasi politiknya. Itu adalah bagian dari tugas representasi saya sebagai anggota DPR RI. Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen atau BKSAP DPR RI ini pun menceritakan kisah di balik foto itu. Pada 28 Mei 2015, saya bersama Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah, menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam yang dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Mereka juga menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Mereka menggalang dana untuk rumah sakit darurat, makanan, serta pakaian bagi pengungsi korban perang. Saat itu, kata Fadli, mereka menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Mereka menggalang dana untuk rumah sakit darurat, makanan, serta pakaian bagi pengungsi korban perang. Karena dana dikumpulkan dari masyarakat, mereka kemudian meminta saya dan saudara Fahri Hamzah sebagai representasi pimpinan wakil rakyat untuk secara simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan itu pada FIPS. Penyerahan bantuan simbolik ini diabadikan oleh para wartawan yang hadir. Kata Fadlizon, ia juga menegaskan bahwa dana bantuan senilai $20.000 AS tertera dalam foto bukan dana dari kantong pribadi, melainkan dana yang dikumpulkan oleh FIPS dari masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, Fadli mengakui bahwa dirinya mengenal beberapa anggota delegasi FIPS yang Nasir, yakni Ustadz Bahtiar Nasir, Mustafa Nahras, serta pengacara Ahmad Mihdan.
Fadli juga menegaskan bahwa pemberian bantuan itu adalah diketahui oleh pemerintah karena sebelum bertamu ke DPR tepatnya pada 21 Mei 2015, FIPS juga telah bertamu ke Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Kemenlu, kata Fadli, menyambut baik kegiatan FIPS dan mengakui bahwa pemerintah Indonesia memiliki pemikiran serta visi yang sama dengan FIPS terkait dengan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang saat itu sangat membutuhkan pertolongan kemanusiaan. Upaya mengait-ngaitkan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka. Secara politik, saya menganggap ini adalah fitnah yang kotor. Sama seperti kalau ada orang yang mencoba mengaitkan Presiden Jokowi dengan terorisme hanya karena pernah menerima terduga teroris Khalid Oqbah di istana. Lebih lanjut, Fadli juga menegaskan bahwa setiap kegiatannya sebagai anggota dan pimpinan parlemen didokumentasikan sebagai bentuk keterbukaan sekaligus pertanggungjawaban publik. Bahkan selama menjabat Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli mendokumentasikan seluruh kegiatannya dalam buku dengan judul Berpihak pada Rakyat. Pertemuan dengan anggota delegasi FIPS dicatat dan didokumentasikan pada buku jilid pertama halaman 285. Anggota DPR RI Fadlizon menepis isu terkait cuitan seorang buzzer yang isinya mengaitkan seolah-olah dirinya punya kaitan dengan seorang terduga teroris yang baru saja ditangkap Densus 88. Padahal, kata Fadli, tuduhan itu hanya karena sebuah foto lama tahun 2015. Ia menjelaskan, sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Korpolkam, setiap hari menerima berbagai delegasi bahkan hingga puluhan orang. Delegasi masyarakat yang diterimanya mewakili berbagai spektrum golongan dan juga kepentingan baik untuk keperluan audiensi, penerimaan pengaduan maupun courtesy call. Sebagai wakil rakyat, dia selalu bersikap terbuka terhadap seluruh anggota masyarakat apapun suku, ras, agama, serta afiliasi politiknya. Itu adalah bagian dari tugas representasi dia sebagai anggota DPR RI. Lalu pada 28 Mei 2015, dirinya juga bersama Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra Fahri Hamzah, menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam atau FIPS yang dipimpin oleh Bahtiar Nasir. Mereka menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Mereka menggalang dana untuk rumah sakit darurat, makanan, serta pakaian bagi pengungsi korban perang. Karena dana dikumpulkan dari masyarakat Indonesia, mereka kemudian meminta Dorinya dan juga Fahri Hamzah sebagai representasi pimpinan wakil rakyat untuk secara simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut kepada FIPS. Penyerahan bantuan simbolik ini diabadikan oleh para wartawan yang hadir. Setiap kali kegiatan Fadlizon sebagai anggota dan pemimpin parlemen selalu didokumentasikan sebagai bentuk keterbukaan sekaligus pertanggungjawaban publik. Tidak hanya itu, sebagai catatan, semua dana yang tertera dalam simbol $20.000 adalah dana yang dikumpulkan oleh FIPS dari masyarakat Indonesia, bukan sumbangan pribadi dari Fadlizon ataupun juga dari Fahri Hamzah.